Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Nah, kami kelompok 3 terdiri dari saya atau Ila dan pemateri-pemateri pada presentasi yang nanti akan dijelaskan oleh T. Nurhanifa, T. Trifirma, Kang Muhammad Hairudin, dan Teh Zahra. Berikut materi-materi yang disampaikan kepada Teh Hanifah dan rekan-rekan yang lain. Saya persilakan. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, di mana setiap peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan tahap perkembangannya. Pada pembelajaran ini, guru memiliki kemerdekaan dalam merumuskan rencana pembelajaran, juga asesmen yang akan dilakukan. Proses pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui rangkaian siklus, mulai dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, hingga perencanaan asesmen. Kemudian, profil pelajar Pancasila menjadi panduan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Lebih lanjut, terdapat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, asesmen yang efektif. Terdapat 3 pendekatan asesmen yang perlu dilakukan oleh guru untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Yang pertama, ada assessment of learning. Asesmen ini dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, guna mengukur capaian belajar dan hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Asesmen ini dapat berupa ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Asesmen yang kedua yaitu asesmen for learning. Asesmen ini dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, guna memperbaiki proses pembelajaran dan mengajar. Selanjutnya ada assessment as learning. Asesmen ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Asesmen ini dapat berupa penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Baik, selanjutnya adalah bagaimana mestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Dalam merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik, ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen terdiri dari yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, yaitu melaporkan hasil belajar, serta yang ketujuh, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Untuk selanjutnya, bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di sini terdapat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Untuk yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian untuk yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya,
Guru memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Kemudian untuk yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, secara holistik ini adalah secara keseluruhan dan utuh. Kemudian untuk yang keempat, pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan ini yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Kemudian untuk yang nomor 5, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Contohnya, guru memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka. Lalu, untuk prinsip asesmen paradigma barunya, yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi secara holistik atau secara menyeluruh. Kemudian, untuk yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Contohnya, asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Kemudian, untuk yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, untuk yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Lalu untuk yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, guru, tenaga pendidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah tantangan yang mungkin muncul pada pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang dibuat terlalu luas dan tidak operasional, sehingga mengakibatkan akan sulit diukur. Kemudian, yang kedua adalah minimnya ketersediaan fasilitas dan keterbatasan referensi untuk menunjang pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang ketiga, tidak adanya keseragaman antar guru pengampu pembelajar yang sama dan minimnya kompetensi atau skill yang dimiliki setiap guru. Kemudian yang keempat adalah timbulnya protes dari orang tua ke sekolah yang diakibatkan dari ketidaktahuan orang tua akan pembelajaran paradigma baru yang berorientasi pada proses, bukan kepada hasil. Kemudian yang terakhir adalah adanya keberagaman siswa yang mengharuskan guru mampu untuk mengakomodir keberagaman tersebut. Baik, selanjutnya adalah strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Strategi yang pertama adalah seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan melakukan evaluasi diri terhadap apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua adalah pembelajar dan asesmen dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, yang keempat adalah proses pembelajaran dirancang untuk mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pembelajar yang relevan atau berbasis konteks dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Demikianlah pemaparan yang kami telah sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kami sebagai kelompok yang berpresentasi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.